Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Di sini saya akan melakukan aksi nyata implementasi pemahaman saya mengenai topik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar berisi tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini terdapat 3 materi. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peranan saya sebagai guru? Dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Hal yang mendasar yang harus dimulai adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri, lalu merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki untuk dapat menjalankan peran dalam mendidik murid-murid. Sebagai manusia merdeka yang memiliki semangat untuk terus belajar, tentu kita perlu menyelaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman, agar dapat menuntun murid, memperbaiki laku hidup, dan menumbuhkan kodrat kekuatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Demikian pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita. Kelak ia akan menjadi bagian dari masyarakat masa depan. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Oleh karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk bisa adaptif terhadap perubahan, agar mampu memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Menjadi guru tidak cukup hanya menyampaikan materi saja, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita diajak melakukan refleksi mengenai praktik mengajar yang telah kita lakukan. Adapun materi yang dipelajari ini ada 3: mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Praktek-praktek pembelajaran yang mengembangkan sikap kolaboratif, kerjasama, gotong royong, empati perlu dikembangkan untuk menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional, serta membekali murid dengan kebudayaan bangsa untuk membantu keberlangsungan hidup manusia dan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan pendidikan yang humanis dengan sistem Among. Dalam pendidikan yang kita kenal dengan slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo, seorang guru hendaknya memiliki komitmen menjadi teladan dan contoh yang baik. Ing Madyo Mangun Karso, seorang guru harus mampu membangkitkan dan menguatkan semangat murid-muridnya. Tuturi Handayani, seorang guru dituntut menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri.
Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya melihat dari sisi kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, baik sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Melatih kemampuan berpikir dan bernalar sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Misalnya ketika pembelajaran biologi, murid tidak hanya belajar menghafal dan mengingat apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi mereka mampu memahami mengapa kita harus bertumbuh dan berkembang, bagaimana caranya agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita diajak untuk memahami dan merangkul keunikan dan bakat setiap individu. Ada dua materi yang akan dipelajari. Pertama, kodrat murid, dan yang kedua, trikon. Kodrat murid tidak lepas dari kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman adalah keniscayaan, maka pendidik harus bisa beradaptasi untuk menjalankan perannya sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid, baik yang ada di sekolah maupun yang bersifat digital, dan mengaitkan materi dengan konteks di mana murid hidup. Membantu murid untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi dengan penguatan kearifan lokal budaya yang ada. Kodrat keadaan juga menuntut kita memberikan contoh-contoh pembelajaran yang dekat dengan keseharian murid, sehingga pembelajaran yang ada bersifat kontekstual. Untuk mewujudkan itu, Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah kemajuan kebudayaan merupakan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi di mana kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Sedangkan konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Implementasi konsep trikon dapat kita amati dalam proses pembelajaran STEM. Manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran merupakan perencanaan yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Keseimbangan manajemen kelas yang konsisten merupakan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi gagasan, ide, dan kreativitasnya. Pembelajaran ini tidak selalu menggunakan teknologi tinggi seperti komputasi atau coding, tetapi dapat pula dalam bentuk teknologi fermentasi, pengawetan makanan, dan lain-lain. Dengan memahami konsep pembelajaran STEM, maka guru dapat menyesuaikan keinginan belajar murid dengan kondisi ketersediaan daya dukung untuk belajar dan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat yang sesuai dan utama dalam melatih karakter anak. Pendidik di sekolah ikut dalam berperan membantu murid untuk membantu menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan. Sebagai contoh, ketika ada murid yang pemalu dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya, kita dapat membantu mengupayakan agar ia berani dan membuatnya sadar alasan dan tujuan mengapa penting untuk berani berpendapat, yang akhirnya akan mengasah rasa dan pikirannya sehingga memunculkan kehendak atau karsa untuk berani mengungkapkan pendapatnya.
Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Atau dapat pula dimaknai sebagai perpaduan antara kognitif dan afektif, sehingga menghasilkan psikomotorik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar yang belum jelas arti serta maksudnya. Maka tugas pendidikan di sini adalah membantu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan memiliki tujuan pembentukan karakter bangsa yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan sikap dan keterampilan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep pendekatan pendidikan melalui sistem Among. Sistem Among memiliki dua prinsip utama, yaitu menghargai kodrat alamiah anak dan dasar kemerdekaan dengan asas kekeluargaan untuk menyokong tumbuh kembang anak lahir dan batin tanpa paksaan, tapi dengan tuntunan, sehingga pendidikan yang dilakukan hendaknya berpusat pada anak. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan konsep merdeka belajar. Selain metode Among, terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu ngerti, ngaras, dan ngelakoni. Metode ngerti maksudnya adalah memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada murid. Diberikan pengertian baik dan buruk, diajarkan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta beragama. Metode ngerasa maksudnya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan merasakan tentang pengetahuan yang diperolehnya. Lalu, metode ngelakoni maksudnya adalah mengerjakan setiap tindakan tanggung jawab telah dipikirkan akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapat. Setelah mendengar pemaparan di atas, mohon kiranya untuk memberikan feedback atau umpan balik dengan mengisi pertanyaan berikut melalui link yang tampil di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.